Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrial Aldi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang energi, dan dalam kesempatan ini saya akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan energi pada fisika, yakni energi potensial dan juga energi kinetik. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas soal yang berkaitan dengan energi potensial. Nah, soalnya adalah sebuah bola memiliki massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial bola? Nah, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui di sini. Ketahui, kita tulis di sini. Ketahui adalah massanya sama dengan 2 kg. Kemudian ketinggiannya adalah 3 meter. Dan besar percepatan gravitasi pada tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat. Jika kita ilustrasikan dari pertanyaan ini, gambarnya adalah seperti ini. Anggap ini sebuah lemari. Lemari kecil tentunya. Ini adalah alasnya. Nah, bolanya itu ada di posisi ini. Dan tinggi lemarinya adalah 3 meter. Kemudian, nah yang ditanyakan adalah EP-nya atau energi potensialnya berapa, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan persamaan energi potensial, bahwa energi potensial EP, perlu diingat ini persamaannya energi potensial gravitasi sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian, seperti itu. Ini adalah persamaan umum untuk energi potensial gravitasi. Ini perlu diingat ini. Maka kita masukkan angka-angka yang telah kita ketahui ini ke dalam persamaan ini. Maka EP sama dengan massanya 2 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat dikali dengan ketinggiannya 3 meter. Maka kita akan dapatkan bahwa 2 dikali 10 adalah 20, kemudian 20 kali 3 adalah 60. 60 seperti itu ya. Maka hasil dari energi potensial ini adalah 60 Joule. Nah, ini adalah hasilnya. Besar energi potensial pada bola ini ketika dia berada di atas lemari ini. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Baiklah, kita akan lanjutkan pada soal nomor 2 pada energi potensial gravitasi. Soalnya adalah sebuah bola pejal bermassa 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar di bawah ini. Ini titik A, ini titik B. Jika pada saat tertentu bola mencapai titik B, berapakah usaha yang telah dilakukan bola pejal dari titik A ke titik B? Nah, di sini kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui pada soal ini. Kita tuliskan di sini, diketahui bahwa untuk ketinggian yang pertama, ini adalah ketinggian pertama, 60 meter, H1 sama dengan 60 meter. Kemudian H2 adalah 30 meter. Kemudian massa dari bola pejal ini adalah 2 kg. Massanya 2 kg. Ini adalah yang diketahui pada soal. Ya. Kemudian yang ditanya
adalah W-nya atau usahanya. Nah, bagaimana kita menentukan W-nya ini? Nah, sebelumnya kita sudah belajar ada hubungan antara usaha dan juga energi. Untuk energi potensial gravitasi sendiri, ada hubungannya dengan usaha. Bahwa W sama dengan delta minus delta EP. Minus delta EP. W sama dengan minus buka kurung MGH2 dikurang dengan MGH yang pertama atau ketinggian yang pertama. Sehingga besar usahanya itu adalah MGH1 1 dikurang dengan MGH2. Nah, ini adalah persamaan untuk hubungan antara usaha dan juga energi potensial gravitasi. Ini yang kita gunakan untuk menentukan nilai usaha dari pertanyaan tadi. Kita geser sedikit ke bawah. Nah, maka kita tuliskan W sama dengan massa yang tadi kan adalah 2 kg. Dikali gravitasinya, kita asumsikan gravitasinya itu 10 meter per second. Karena berada di bumi. Dikali dengan ketinggian pertama. Ketinggian pertamanya itu adalah 60 meter. Dikurang dengan energi potensial pada titik B. 2 kg dikali dengan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikali dengan ketinggian yang kedua pada titik B, yakni sebesar 30 meter. Nah, selanjutnya kita bisa cari nilai W-nya adalah 2 kali 10, ini kan 20. Kemudian dikali dengan 60 adalah 1200 Joule. Dikurang dengan ini 20 dikali 30 sama dengan 600 Joule. Maka kita bisa kurangkan untuk energi potensial yang pertama pada titik A dengan energi potensial pada titik B. 1200 Joule dikurang dengan 600 Joule itu sama dengan Nah, ini merupakan besar usaha yang dilakukan oleh bola pada titik A ke titik B seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal untuk energi potensial gravitasi. Kita akan lanjut ke bagian soal energi kinetik. Sekarang kita akan berlanjut ke soal yang berkaitan dengan energi kinetik. Soal pertama adalah Jarvis mengendarai sepeda dengan kecepatan 2 meter per second. 2 meter per second untuk kecepatannya. Jika total massa antara sepeda Jarvis dan juga Jarvis sendiri adalah 55 kg, berapakah energi kinetiknya? Nah, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Diketahui kecepatannya. V sama dengan 2 meter per second. Kemudian massa totalnya itu adalah 55 kg. Maaf. Kemudian yang ditanya adalah EK atau energi kinetiknya. Energi kinetiknya berapa seperti itu. Kita bisa selesaikan bahwa ini penyelesaiannya, bahwa EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Ini adalah persamaan umum untuk energi kinetik suatu benda.
ya. Seperti ini. Kita bisa substitusikan nilai-nilai pada tiap besaran ini ke rumus ini. Maka EK sama dengan setengah kali 2, setengah kali 55 kilogram dikali 2 meter per second. Kita kuadratkan. Maka besar EK sama dengan setengah kali 55 kali 4 meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kita bisa selesaikan matematisnya ini, angka-angka ini. Ini menjadi 2. Maka EK yang didapatkan adalah 110 Joule. Nah, ini adalah besar energi kinetik yang bekerja pada sepeda dan juga jarvis ketika dia bergerak sebesar 2 meter per second. Ya. Kita next untuk soal yang kedua. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2 tentang hubungan antara usaha dan juga energi kinetik. Langsung saja ke soalnya. Sebuah benda bermasa 4 kg, nah ini 4 kg, bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 10 meter per second dan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Tentukan besar usaha yang diberikan pada benda selama 2 second. 2 second ya. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah tuliskan yang diketahui terlebih dahulu dari soal itu. Diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama kan massa benda. Nah, ini. Massa bendanya 4 kg. Kemudian kecepatan awal V0-nya adalah 10 km per second. Kemudian percepatan benda atau acceleration-nya sebesar 2 meter per second kuadrat. Nah, kemudian waktu yang diketahui adalah 2 second. Sekarang kita tentukan di soal ini apa yang akan ditanyakan. Ternyata yang ditanyakan adalah besar usahanya yang diberikan pada benda selama 2 second. Jadi yang ditanya adalah W-nya. W-nya berapa, seperti itu. Nah, kita akan mengingat kembali atau mereview ulang materi yang telah kita bahas sebelumnya tentang hubungan usaha dan juga energi kinetik. Kita tuliskan dulu penyelesaiannya sini. Bahwa hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah W sama dengan setengah M kurung V 2 kuadrat dikurang dengan V 1 kuadrat. Yang ini merupakan kecepatan akhirnya, kecepatan akhir benda. Sedangkan yang ini merupakan kecepatan awalnya atau kecepatan mula-mula. Seperti itu. Persamaan ini kita bisa uraikan menjadi lebih panjang lagi, menjadi setengah kali M kali V 2 kuadrat dikurang setengah kali M dikali V 1 kuadrat. Ini untuk mempermudah pemahamannya ya. Nah, ini merupakan persamaannya yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk menentukan
kecepatan akhir benda, karena ini belum diketahui kecepatan akhir bendanya, kita bisa menggunakan konsep GLBB. Konsep GLBB berubah beraturan yang dipercepat. Nah, untuk persamaannya pun, untuk GLBB sendiri yang dipercepat tentunya, kita memiliki 3 persamaan yang telah kita pelajari mungkin di kelas 10, bahwa Vt di akhir sama dengan V0 plus A kali T, percepatan kali waktu. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, dengan S adalah jarak. Kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ini merupakan persamaan untuk GLBB dipercepat. Karena benda yang tadi itu adalah dipercepat selama 2 meter per second. Nah, maka kita menggunakan tanda positif di sini, positif. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus yang mana dari ketiga persamaan ini? Nah, tentunya kita menggunakan persamaan yang pertama saja. Karena data-data yang kita ketahui itu berkaitan dengan persamaan yang pertama. Jadi, kecepatan akhirnya itu adalah Vt sama dengan V0 plus A kali T. Vt sama dengan V0-nya tadi kan 10 meter per second. Ditambah percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Dikali dengan waktu selama 2 second, kan? 2 second. Maka besar Vt sama dengan 10 meter per second ditambah. Ini satuan secondnya ini kita bisa bagi antara second yang di bagian waktu ini dengan yang percepatan ini. Bisa kita bagi, sehingga di sini sisanya tinggal 1, pangkat 1 S-nya. Maka 2 kali 2 kan 4. Sehingga satuannya menjadi meter per second, seperti itu. Nah, kemudian karena ini sudah sama bentuknya, ini merupakan nilai ini satuan, ini nilai ini satuan, maka kita bisa jumlahkan langsung. Maka besarnya kecepatan akhir adalah Vt sama dengan 14 meter per second. Ini kecepatan akhirnya. Nah, karena kita sudah menentukan kecepatan akhirnya, maka kita bisa tentukan juga usaha yang dihubungkan dengan energi kinetiknya. Saya akan geser ke bawah sedikit. Bahwa W kan sama dengan setengah M V2 kuadrat min setengah M kali V1 kuadrat 2 ini. Sama dengan setengah. Nah, kita lihat dulu massa dari benda tadi itu berapa. Ternyata massanya adalah 4 kg. Oke. Massanya 4 kg kali 4. Kemudian besar kecepatan akhirnya adalah 14 meter per second. Di sini tutup kurung, kuadrat dikurang dengan setengah kali 4 kali 10 meter per second kuadrat. Karena kecepatan awalnya adalah 10. Nah, sehingga menghasilkan 4 dibagi 2 sama dengan 2 kg. Kemudian ketika kita kuadratkan ini menjadi 196 meter kuadrat per second kuadrat. Kurung dikurang dengan 4 bagi 2 sama dengan 2 kg kali 100 meter kuadrat per second kuadrat. Nah, selanjutnya kita uraikan sehingga akan mendapatkan hasil akhir sebesar 192 Joule. Ini kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini, kemudian kita kurangkan keduanya. Sehingga mendapatkan nilai usahanya itu sebesar 192 Joule. Nah,
Ini merupakan contoh hubungan antara usaha dan juga energi kinetik suatu benda. Kita akan lanjut ke bagian pembahasan contoh soal yang berkaitan dengan energi potensial pegas dan juga hubungan antara energi potensial pegas dengan usaha. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas soal yang berkaitan dengan energi potensial pegas. Kita langsung saja ke soalnya. Sebuah pegas memiliki konstanta 600 Newton per meter dan digantung secara vertikal pada sebuah statif. Jika pegas ditarik dan mengalami pertambahan panjang sebesar 5 cm, tentukan perubahan energi potensial pegas tersebut. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui. Ketahui bahwa konstanta pegas, berarti nilai K-nya 600 Newton per meter. Kemudian dia digantung secara vertikal. Vertikal pada suatu statif, gambarnya mungkin seperti ini. Dan di sini ada pegasnya. Dia ditarik sehingga mengalami pertambahan panjang. Nah, kemudian perubahan panjangnya, delta X-nya adalah 5 cm. Nah, ingat 5 cm ini harus kita ubah dalam satuan meter. Ubah ke meter. Maka dia akan menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah EP-nya atau energi potensialnya. Energi potensial pegas. Nah, kita sudah belajar bahwa untuk energi potensial pegas dirumuskan dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Ini adalah persamaan umum untuk energi potensial pegas. Nah, dari persamaan ini kita bisa substitusikan nilai-nilai dari K dan juga delta X-nya. K ini. Bahwa EP sama dengan setengah dikali dengan 600 Newton per meter dikali dengan kurung 5 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Seperti itu. K akan menjadi setengah 300 langsung karena kita membagi 600 ini dengan 2. Akan menjadi 300 Newton per meter kali 25 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, dapatkan 300 Newton per meter dikali 25 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, untuk satuannya kita bisa bagi antara meter yang ada di sini dengan yang di sini kita bagi. Maka sisanya adalah tinggal meter saja. Nah, kita bisa tuliskan untuk penjabaran dari angka-angka ini, nilai-nilai ini. Besarnya adalah 75 kali 10 pangkat min 4 Newton meter. Nah, maka dapatkan hasil untuk usahanya itu adalah 0,75 Joule jika disederhanakan dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan bahwa nilai EP-nya atau energi potensialnya itu adalah 0,75 Joule. Ini. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2 yang berkaitan dengan energi potensial
pegas. Soal nomor 2. Sebuah pegas digantungkan pada langit-langit rumah. Kemudian pegas tersebut diberikan beban sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar 20 cm. Jika konstanta pegas tersebut adalah 300 Newton per meter, tentukan usahanya. Nah, langkah pertama, kita akan coba gambarkan dulu pegasnya seperti apa, ilustrasinya. Ini anggaplah langit-langit rumah. Kemudian ini ada pegasnya sebelum digantungkan beban. Sebelum digantungkan beban, kemudian ini adalah ada salah. Ini adalah pegasnya setelah digantungkan beban. Nah, sehingga memiliki pertambahan sebesar 20 cm. Nah, tuliskan dulu yang diketahui apa saja. Ketahui pertambahan panjangnya sebesar 20 cm. Delta X yang kedua. Kenapa saya katakan 2? Karena untuk delta X yang pertama, kan dia tidak mengalami perubahan sama sekali, tidak mengalami perubahan panjang sama sekali, maka dia dikatakan 0 di sini. Sedangkan untuk delta X kedua adalah 20 cm. Seperti itu. Karena ini kan untuk kasus awalnya pada bagian ini. Ini kasus yang kedua. Pertama dia tidak mengalami pertambahan panjang dulu, kemudian kedua baru dia mengalami pertambahan panjang seperti itu. Selanjutnya nilai K atau konstanta pegasnya sebesar 300 Newton per meter. Nah, yang ditanya adalah nilai usahanya. W-nya sama dengan berapa? Penyelesaian. Bahwa nilai W-nya itu sama dengan energi potensial pegas yang kedua dikurang dengan energi potensial pegas yang pertama. Nah, kita tahu untuk persamaan EP itu adalah setengah K delta X kuadrat untuk yang kedua dikurang dengan setengah kali K kali delta X pertama pangkat 2. Untuk nilai delta X yang pertama itu kan besarnya 0. Maka bisa kita tuliskan untuk bagian ini, kita tuliskan 0 saja langsung, karena apapun yang dikalikan dengan 0, baik setengah dikali dengan K dikalikan 0, maka hasilnya pasti 0. Nah, sehingga nilai W-nya itu, usahanya itu sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat pangkat 2 dikurang 0. Sehingga W-nya itu adalah setengah kali K kali delta X2 pangkat 2. Nah, lalu sekarang kita jabarkan. Kita substitusikan nilai yang telah kita ketahui sebelumnya. W sama dengan setengah dikali konstantanya sebesar 300 Newton per meter dikali dengan 20 cm. 20 cm untuk pertambahan panjangnya. Ingat, untuk 20 cm ini kita ubah terlebih dahulu. Dia menjadi meter, harus dijadikan meter. Hingga akan menjadi 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka nilai W-nya itu sama dengan setengah dikali 300 Newton per meter dikali dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Maka nilai W sama dengan setengah kali 300 Newton per meter kali, ini diselesaikan untuk dipangkatkan 2 menjadi 400 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Seperti itu. Maka kita bisa bagi 300 ini dengan 2. Ini coret-coret menjadi 150
Newton per meter dikali dengan 400 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nilai meter ini yang ada di pertemuan panjang ini kan pangkat 2, bisa kita bagi dengan meter yang ada di sini, sehingga sisanya tinggal meter saja. Maka nilai W-nya itu adalah untuk 150 kita bisa kalikan dengan ini akan menjadi 60, kemudian tambahkan 0, 3 itu 23 dikali 10 pangkat min 4 Newton meter. Maka nilai usahanya adalah 6 Newton meter atau 6 Joule, sehingga W sama dengan 6 Joule. Ini adalah besar usaha yang dilakukan oleh bekas tersebut. Mengapa saya tuliskan di sini 6? Karena ini kan nolnya ada 4. Kita bisa bagi 60.000 ini dengan 10.000 seperti itu, hingga mendapatkan hasil 6. Penjabarannya seperti ini. Bagi dengan 10.000 sama dengan 6. Coret 6 ya. Nah, itulah contoh soal yang berkaitan dengan usaha yang dihubungkan dengan energi potensial bergas. Nah, itulah video yang telah saya berikan mengenai contoh soal untuk energi dan juga hubungan antara usaha dan juga energi. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pembuatan video ini. Nah, semoga video ini dapat menambah wawasan dan juga memberikan manfaat kepada kita semua. Dan tetap semangat untuk terus belajar fisika agar kalian bisa memahami fisika lebih dalam lagi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.